Tiga negara yang memberikan THR selain Indonesia, mana saja? Tunjangan Hari Raya atau THR merupakan hak rutin yang dinanti-nanti para pekerja di Indonesia menjelang hari besar keagamaan. THR dianggap sebagai bentuk penghargaan sekaligus bantuan finansial agar masyarakat bisa merayakan Hari Raya dengan lebih layak. Uniknya, tradisi serupa ternyata juga hadir di beberapa negara lain meskipun dengan nama dan bentuk yang berbeda. Di Indonesia sendiri, tradisi pemberian THR memiliki sejarah panjang. Berdasarkan catatan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, tunjangan ini mulai diberikan pada era Kabinet Sukiman Wirjosanjojo sekitar tahun 1950-an. Awalnya, THR hanya ditujukan kepada para pegawai negeri atau aparatur sipil negara ASN sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan mereka pasca kemerdekaan. Namun seiring berjalannya waktu, para pekerja swasta juga menuntut hak serupa, sehingga kini THR menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh hampir seluruh perusahaan di Indonesia menjelang Hari Raya. Lalu, negara mana saja yang memiliki kebijakan atau tradisi serupa dengan THR? Berikut 3 di antaranya. 1. Belanda Holiday Allowance. Di Belanda, para pekerja mendapatkan tunjangan khusus yang disebut Holiday Allowance atau tunjangan liburan. Mengutip laman Deutsche Review, tunjangan ini pertama kali diperkenalkan pada 1920-an. Tujuannya adalah untuk mendorong para pekerja agar dapat berlibur dan menikmati waktu istirahat mereka. Besarannya sekitar 8% dari total gaji tahunan dan biasanya dibayarkan setiap bulan Mei. Meskipun tidak dikaitkan langsung dengan Hari Raya Keagamaan, fungsinya serupa dengan THR karena memberikan tambahan pemasukan bagi pekerja untuk merayakan atau beristirahat. 2. Denmark Feriepeng. Denmark memiliki kebijakan tunjangan liburan yang disebut Feriepeng atau uang liburan. Setiap tahunnya pada bulan Maret, para pekerja akan menerima pemberitahuan mengenai besaran tunjangan yang akan mereka terima. Berdasarkan laman resmi livedenmark.borger.dk, besar tunjangan ini adalah 12,5% dari total gaji tahunan pekerja. Pekerja di Denmark harus mengambil cuti pada periode yang telah ditentukan, yaitu mulai 1 Mei hingga 30 April tahun berikutnya. Jika cuti tidak diambil pada waktu yang telah ditetapkan, tunjangan bisa hangus. Jadi, selain sebagai bentuk apresiasi, tunjangan ini juga mendorong pekerja untuk memanfaatkan hak liburannya. 3. Cina Angpao Tahun Baru. Di Tiongkok, tradisi pemberian THR hadir dalam bentuk angpao atau hongbao, yaitu amplop merah berisi uang yang diberikan saat Tahun Baru Imlek. Mengutip arsip National Library Board Singapura, warna merah dalam budaya Tionghoa melambangkan keberuntungan, kebahagiaan, dan kehidupan. Sejarah angpao sendiri sudah ada sejak era dinasti Song pada abad ke-12. Awalnya angpao diberikan dari orang tua kepada anak-anak sebagai bentuk doa dan harapan baik. Tradisi ini kemudian berkembang dan juga diberikan oleh tuan kepada budaknya, serta oleh masyarakat kepada para penabuh gong dan gendang dalam perayaan Tahun Baru. Kini angpao menjadi simbol penting dalam perayaan Imlek dan berfungsi layaknya THR dalam konteks budaya Tionghoa. Itulah 3 negara yang memiliki kebijakan atau tradisi mirip THR. Meskipun tidak selalu dikaitkan dengan hari keagamaan, ketiganya menunjukkan bahwa pemberian tunjangan menjelang hari besar atau masa liburan adalah bentuk penghargaan terhadap kerja keras para pekerja.